Cerita ini berasal dari Yudi, seorang teknisi hotel freelance yang pernah mendapat tugas memeriksa panel listrik dan sistem keamanan di sebuah hotel lama di kawasan Trawas. Hotel itu sempat tutup selama pandemi dan belum beroperasi penuh ketika ia datang. Tidak ada tamu, hanya ada penjaga malam, satu staf kebersihan, dan Yudi sendiri. Selama 3 hari ia menginap di lantai 2, dekat ruang kontrol utama. Tidak ada yang mengganggu secara langsung. Tapi pengalaman yang ia alami, terutama soal lift yang terus aktif dan pintu kamar yang terbuka sendiri, membuatnya merasa bahwa hotel itu belum benar-benar kosong. Saya datang ke hotel itu atas permintaan pemiliknya langsung. Katanya, sebelum mereka buka ulang, mereka ingin sistem panel listrik diperiksa. Hotelnya tidak besar, 4 lantai, bangunan gaya tahun 90-an, banyak kaca besar, lantai dari marmer abu tua. Saya tiba sore, dijemput satpam yang berjaga di pos depan. Sejak pandemi, hotel itu nyaris tidak menerima tamu. Tapi listrik tetap hidup, sebagian besar kamar bersih, dan lift masih berfungsi. Saya ditempatkan di kamar 205, lantai 2. Dekat tangga darurat dan di seberang lift. Kamarnya bersih, hanya agak lembab. Masih ada selimut tertata rapi, lemari kosong, dan cermin tinggi di sebelah meja kerja. Hari pertama saya habiskan untuk periksa ruang panel utama di lantai bawah. Sisa waktu saya habiskan dengan memeriksa CCTV. Semua berfungsi, hanya beberapa kamera di lorong lantai atas agak buram. Malam harinya saya duduk di kamar, membuka laptop, mencatat hasil inspeksi. Lampu saya matikan setengah. Di luar kamar, lorong terlihat tenang. Tidak ada suara, tidak ada langkah. Tapi beberapa kali saya melihat angka di layar panel lift berubah. Dari lantai 2 ke 3, lalu kembali ke 1, lalu ke 4. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk. Saya tahu karena kamera menghadap langsung ke depan lift. Tapi pintunya tetap terbuka dan tertutup sendiri. Saya tidak langsung curiga. Saya pikir sistemnya mungkin sensitif atau butuh kalibrasi ulang. Namun satu hal membuat saya bertanya-tanya. Pagi harinya, saya keluar kamar untuk sarapan. Saat kembali, pintu kamar saya tidak terkunci. Padahal semalam saya yakin sudah memutarnya 2 kali. Dan di atas meja kerja, ada satu hal yang bukan milik saya, secarik kertas kecil, robekan dari map folio, kosong, hanya ada sedikit lipatan seperti bekas dicengkeram jari basah. Saya bertanya ke staf kebersihan, seorang ibu parubaya. Dia hanya berkata pelan, kalau kamar itu buka sendiri, tutup lagi saja. Tidak usah dibiarkan terlalu lama terbuka. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Dan malam itu, saya pasang kursi menahan pintu dari dalam. Tapi lift di luar tetap bergerak naik turun sampai saya tertidur. Hari kedua, saya mulai merasa ada sesuatu yang tidak sinkron di hotel itu. Semua sistem listrik berfungsi normal, tapi ada beberapa keanehan kecil yang sulit dijelaskan. Salah satunya, panel indikator lift terus menyala dan aktif, padahal tidak ada satupun tamu yang menginap. Saya turun ke ruang kontrol di lantai 1. Di sana ada monitor CCTV yang terhubung ke seluruh koridor, termasuk depan kamar saya sendiri. Saya buka rekaman malam sebelumnya, berharap menemukan penjelasan sederhana. Tapi yang saya lihat justru membingungkan. Di antara pukul 2 sampai 3 dini hari, pintu lift terlihat terbuka beberapa kali di lantai 2. Panel di atasnya menyala bergantian, kadang ke lantai 4, lalu turun ke 1, kembali ke 2. Tapi setiap pintu terbuka, lorong terlihat kosong. Tidak ada orang. Saya percepat rekaman, lalu berhenti saat panel menunjukkan lift berhenti di lantai 2, tepat di depan kamar saya. Pintu terbuka, tidak ada orang, tapi sensor gerak di lorong menyala,
artinya sistem mendeteksi pergerakan. Sayangnya, rekaman dari kamera lorong saat itu gelap tiba-tiba. Hanya beberapa detik, lalu kembali normal. Setelah itu, pintu kamar saya terlihat sedikit terbuka, lalu tertutup perlahan, seolah ditarik dari dalam. Saya berhenti memutar. Saya masih mencoba mencari alasan teknis, mungkin gangguan daya, atau sensor terlalu sensitif. Tapi bagian yang membuat saya merinding justru bukan itu. Rekaman berikutnya menunjukkan saya keluar dari kamar pagi harinya. Dan di saat yang sama, di layar monitor, pintu lift kembali terbuka sendiri, seolah menunggu. Saya tidak cerita pada siapapun. Tapi siang harinya saya pasang stiker kecil di atas lantai lift, tepat di sela pintu, kertas kecil berbentuk segitiga. Kalau lift bergerak tanpa dibuka oleh manusia, kertas itu pasti jatuh atau terlipat. Malamnya, saya kembali ke kamar. Tidak ada suara, tidak ada gangguan, tapi saat saya buka pintu keesokan paginya, saya menemukan kertas segitiga itu terselip rapi di bawah keset depan kamar saya. Hari ketiga, saya mulai lebih banyak memperhatikan lantai atas. Ada sesuatu yang mengganggu sejak saya pertama kali melihat rekaman CCTV, sebuah kamar di lantai 4, tepatnya kamar 403, yang lampunya sering menyala di malam hari. Tapi tidak ada catatan siapapun masuk atau keluar dari sana. Saya tanya ke ibu penjaga kebersihan saat makan siang. Kamar 403 masih dipakai. Beliau diam sebentar, lalu menjawab pelan, sudah lama kosong. Kuncinya juga enggak dipakai lagi. Disimpan di ruang admin sejak pandemi. Saya tidak tanya lebih jauh, tapi malam itu saya naik ke lantai 4. Lorongnya lebih sunyi dari lantai lain. Karpet abu-abu di sepanjang lorong sudah mulai berdebu. Sebagian lampu temaram, seperti jarang dicek. Tapi saat saya berjalan perlahan melewati deretan kamar, lampu kamar 403 menyala. Saya dekati, pintu tertutup rapat, tidak ada suara dari dalam. Tapi saya perhatikan sesuatu. Gagang pintu kamar itu sedikit basah. Seperti baru saja disentuh tangan lembab. Saya tempelkan telapak ke permukaannya, dingin, tidak biasa, seolah suhu di dalam kamar itu tidak sama dengan lorong sekitarnya. Saya turun ke bawah, kembali ke ruang kontrol. Cek lagi rekaman CCTV lantai 4. Dan benar, pada malam sebelumnya, pukul 2.15, lampu kamar 403 tiba-tiba menyala. Tidak ada siapapun yang lewat lorong. Tidak ada suara, hanya lampu kamar itu yang menyala sendiri. Lebih aneh lagi, beberapa menit kemudian, kamera tiba-tiba berembun. Tidak mati, tidak buram, hanya seperti berembun dari dalam lensa. Seolah ada kelembapan aneh di sekitar kamera, lalu hilang dengan sendirinya setelah 5 menit. Saya catat waktu kejadian dan menyimpannya di ponsel. Tapi malam itu saya tidak berani naik lagi ke lantai 4. Sekitar pukul 2 lewat, saat saya setengah tertidur di kamar, saya mendengar bunyi lift berhenti di lantai 2. Angkanya menyala sebentar, lalu mati. Pagi harinya saya naik lagi. Kamar 403 masih menyala. Tapi sekarang, di depan pintunya, ada satu keset kecil yang kemarin saya yakin tidak ada. Di atas keset itu, jejak kaki kecil. Seperti bekas telapak kaki anak-anak yang kering setengah, seperti bekas berjalan dari kamar mandi. Saya tidak mengetuk pintu, saya hanya berdiri beberapa detik, lalu turun kembali. Dan saya sadar, mungkin, kamar itu tidak dikunci karena memang tidak pernah ditutup sepenuhnya. Pagi itu, saya putuskan untuk memeriksa sistem kelistrikan kamar 403 dari ruang kontrol. Semua kamar di hotel ini terhubung dengan panel monitoring, semacam log penggunaan energi, yang biasanya hanya aktif saat kamar digunakan. Ketika saya buka log kamar 403, ada satu anomali.
Lampu kamar itu aktif selama 3 malam berturut-turut, masing-masing di jam yang hampir sama, mulai sekitar pukul 2.10 dini hari, lalu mati kembali sekitar pukul 3. Tidak ada pemicu dari kartu akses, tidak ada login manual dari resepsionis, dan sistem mencatat aktivitas itu sebagai akses internal. Saya print lognya, simpan di map kerja. Lalu saya coba buka log penggunaan perangkat lain di kamar itu, TV, pemanas air, AC. Semuanya mati, hanya lampu utama yang menyala, dan satu colokan listrik di dekat meja rias yang aktif setiap malam, meskipun tidak pernah digunakan secara nyata. Saya turun ke ruang admin, minta izin membuka kamar 403 untuk pengecekan sistem. Kuncinya disimpan dalam kotak besi kecil. Satpam senior yang berjaga tampak enggan membukanya, tapi akhirnya mengizinkan. Kalau selesai, kuncinya kembalikan langsung. Ya, Mas. Jangan dibawa tidur. Saya naik sendirian. Siang hari, lorong lantai 4 terasa biasa saja. Tidak ada hawa ganjil, tidak ada suara. Saya buka kamar 403. Dalamnya bersih, tempat tidur tersusun rapi, gorden sedikit terbuka, cahaya matahari masuk lewat kaca besar. Tidak ada yang aneh, sampai saya menutup pintu dari dalam. Ada sesuatu yang langsung terasa berubah. Bau lembab khas kamar lama mulai muncul. Tapi di sudut ruangan, dekat meja rias, saya melihat hal yang tidak saya harapkan. Di colokan listrik yang terhubung ke meja, ada charger ponsel lama, model lawas, colokan putih menguning, masih tertancap. Tidak mungkin ada di sana tanpa sengaja. Dan meja itu punya bercak air kecil di permukaannya, seperti bekas tetesan dari gelas. Saya tidak berlama-lama. Sebelum pergi, saya cek lemari pakaian. Kosong, tapi di bagian bawah, di dalam rongga kecil dekat lantai, ada bekas goresan, semacam tanda seseorang pernah menyelipkan sesuatu ke sana, atau menarik keluar dengan kuku. Saya kunci kembali kamar itu, kembalikan kunci ke pos satpam. Tidak bilang apa-apa, tapi malam harinya, saya bermimpi aneh. Saya berdiri di lorong lantai 4, dan pintu kamar 403 terbuka sedikit. Dari dalam, terdengar seseorang seperti sedang duduk dan menggores meja perlahan dengan jari. Bukan suara keras, hanya seperti kebiasaan berulang. Saat saya mendekat dalam mimpi, saya hanya melihat bagian punggung seseorang, kecil, diam, menghadap ke arah meja. Lalu saya terbangun, dan ponsel saya, baterainya kosong. Padahal sebelum tidur, masih 70%. Pagi harinya, saya tidak langsung turun sarapan. Saya duduk lama di ranjang, memandangi pintu kamar yang masih tertutup rapat. Rasa enggan tumbuh perlahan, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang membuat saya tidak ingin berada di hotel itu lebih lama. Saya buka laptop, mulai menuliskan laporan teknis, hasil inspeksi sistem listrik, catatan panel lift, dan anomali yang saya temukan di kamar 403. Saya ketik seperti biasa, data, waktu, dan rekomendasi teknis. Tapi setiap kali saya ketik nomor kamar itu, saya merasa ragu. Akhirnya saya hanya menulis, terdapat aktivitas tidak wajar pada sistem kelistrikan salah satu kamar di lantai 4. Disarankan dilakukan pengecekan menyeluruh oleh tim internal. Tanpa menyebut kamar berapa, sebelum check out, saya titipkan flash disk berisi laporan ke staf kebersihan. Saya tidak menunggu pemilik hotel datang. Saya hanya pamit lewat satpam, dengan alasan pekerjaan sudah selesai dan akan dikirim via email. Saat saya berjalan menuju mobil, saya sempat menoleh ke arah bangunan utama. Jendela lantai 4 terlihat terang, meskipun semua lampu harusnya mati di siang hari. Mungkin hanya pantulan, tapi saya sempat melihat sesuatu berdiri di balik tirai tipis jendela kamar 403.
Tidak jelas bentuknya, hanya bayangan samar, seolah mengawasi dari dalam ruangan yang tak pernah dikunci penuh sejak lama. Perjalanan turun dari terawas berjalan biasa. Tidak ada kejadian aneh. Tapi sejak saat itu, saya tidak pernah menerima balasan email dari pengelola hotel. Laporan saya tidak ditanggapi. Flash disk saya entah sampai atau tidak. Dan beberapa minggu kemudian, saya dengar dari rekan sesama teknisi, hotel itu tetap tidak dibuka untuk umum. Katanya, ada kendala renovasi yang tidak selesai. Tapi kabar lain beredar, ada calon penyewa yang menginap sebentar, tapi pindah dini hari tanpa pemberitahuan. Saat resepsionis masuk ke kamar 403, mereka menemukan satu charger ponsel lama yang tersambung ke colokan, tapi tidak milik siapapun. Sama seperti yang saya lihat waktu itu. Dan sejak saat itu, kamar 403 dikunci kembali, dan tidak dicantumkan dalam daftar sewa. Beberapa bulan setelah kejadian itu, saya menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Seorang pria memperkenalkan diri sebagai kerabat pemilik hotel. Katanya, ia membaca sebagian laporan yang saya kirim, dan ingin bertanya langsung tentang kamar di lantai 4. Saya jawab dengan hati-hati. Saya bilang, saya hanya mencatat apa yang saya lihat, tidak lebih. Tapi sebelum saya sempat bertanya balik, dia mengatakan sesuatu yang membuat saya diam. Dulu, kamar itu pernah disewa bulanan. Seorang ibu dan anaknya, suaminya kerja di luar negeri, katanya. Tapi suatu hari, anak itu meninggal. Kecebur kolam belakang hotel, waktu staf lagi bersih-bersih. Ibunya pulang malam dan tidak tahu kalau anaknya main sendiri. Saya hanya diam. Saya tidak tahu harus menanggapi dengan apa. Lalu pria itu melanjutkan, yang aneh, sejak kejadian itu, ibu itu tidak mau pindah kamar. Dia tetap tinggal di situ hampir 2 minggu, padahal pihak hotel sudah minta dia pindah. Katanya, dia masih mendengar anaknya di kamar. Duduk di lantai, gores-gores meja. Nyalain lampu malam. Saya mencatat semua dalam hati. Lalu pria itu menutup pembicaraan dengan satu kalimat. Kami sudah matikan listrik kamar itu dari panel utama. Tapi entah kenapa, lampunya tetap kadang nyala sendiri. Setelah telepon itu, saya tidak mencoba menghubungi balik. Saya tidak pernah kembali ke hotel itu, meski beberapa kali ditawari proyek sejenis. Tapi dalam file pribadi saya, laporan tentang tempat itu masih saya simpan. Tidak untuk disebar, hanya untuk pengingat bahwa tidak semua ruang kosong benar-benar ditinggalkan. Dan bahwa terkadang, sesuatu tetap tinggal, bukan karena dendam, bukan untuk menakut-nakuti. Tapi karena di tempat itu, mereka pernah merasa ada. Tamam.